Kalau lu mau trading harian atau trading di time frame kecil, lu harus ngerti pentingnya timing dan nemuin jam trading yang paling pas buat lu. Setelah lu tentuin jam trading, lu bakal bisa ambil entry lebih cepet, dapetin pergerakan harga yang lebih gede, dan lu bisa lebih gampang analisa kapan market biasanya gerak. Hasilnya, trading lu bakal lebih bagus. Jadi, langsung aja kita bahas. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah sesi trading. Ada 3 sesi utama, sesi Asia, sesi London, dan sesi New York. Nanti kita bakal bahas timing terbaik secara detail, karena ada waktu-waktu ideal di tiap sesi yang punya ciri berulang dan bisa lu manfaatin di trading. Singkatnya, sesi Asia itu siang hari di Asia Pasifik. Sesi London itu siang hari di UK, Eropa, dan zona waktu sekitarnya. Sesi New York itu siang hari di US dan zona sekitarnya. Instrumen yang lu tradingkan juga bakal ngaruh ke sesi mana yang paling cocok. Karena tiap mata uang geraknya beda-beda di tiap sesi. Jadi, ada 2 hal yang perlu pikirin. Pertama, kita ada di zona waktu mana dan jam berapa lu mau trading. Kedua, aset apa yang lu tradingkan. Nah, kalau kita ngomongin mayor pair alias pair yang paling sering ditradingin, biasanya paling enak trading di sesi London dan New York. Pair-pair yang bagus di sesi ini termasuk Euro, Swiss, France, dan semua pair lain yang ada Swiss francs-nya. Kalau Kanada dolar, biasanya lebih aktif di sesi New York, karena volumenya gede. Tapi masih oke juga ditradingin di sesi London. Sisanya bakal jalan stabil di sesi London dan New York, tapi cenderung melambat pas sesi Asia. Jadi, kalau mau trading di sesi Asia, lebih cocok yang ada Japanese yen-nya. Itu bisa jadi pilihan bagus, karena volumenya tetap ada. Malah lebih banyak gerak pas sesi Asia. Beberapa pair yang bisa lu lirik, misalnya AUD Jepang Yen, NZD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, USD Jepang Yen, dan seterusnya. Pair ini punya volume di sesi Asia, jadi masih ada pergerakan. Sedangkan pair kayak Euro USD malah sering flat, nggak gerak sepanjang sesi Asia. Jadi, langkah pertama yang harus lu lakuin adalah lihat zona waktu, jam trading lu, dan pair yang mau lu pilih. Itu step 1. Ini bakal nentuin sesi yang lu pilih sekaligus aset yang lu tradingkan. Step 2 adalah ngerti karakteristik tiap sesi, yaitu pola berulang yang bakal sering kejadian di market. Nah, ini breakdown dari 3 sesi trading buat mayoritas pair mayor dan minor. Jadi, ada konsolidasi di sesi Asia. Di dalam range ini, pair mayor dan minor cuma gerak sideways. Terus, ada dorongan di sesi London, yaitu pergerakan satu arah pas sesi London dibuka. Kemudian ada pembalikan di sesi New York, yaitu momen ketika market balik arah dan beneran gerak ke arah sebaliknya. Yuk, kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Dan gue bakal kasih contoh langsung di chart. Kita bakal bahas ciri-ciri tiap sesi. Gue udah bikin model sederhana di sini. Lu harus catat, karena inilah pola berulang yang sering muncul. Kalau lu udah punya ini di kepala, lu bakal lebih gampang ngerti apa yang perlu lu siapin pas trading di tiap sesi. Nah, ini khusus buat pair mayor dan minor yang jadi fokus utama di video ini. Triknya gini, kalau lu tinggal di Asia Pasifik dan tradingnya pas sesi Asia, lu harus fokus ke pair NZD, JPY, dan AUD karena volume di Asia lebih kelihatan di situ. Tapi mayoritas orang di dunia justru trading di sesi London dan New York. Nah, kalau lu tinggal di Indonesia, lu bisa trading di sesi London mulai jam 3 sampai malam. Jadi, lu tetap bisa manfaatin karakteristik ini, walaupun jamnya beda, kalau lu mau trading di pair mayor dan minor. Cara kerjanya gini, pair mayor dan minor pas sesi Asia volumenya kecil banget. Soalnya orang London dan New York masih tidur. Sebagian besar volume yang bikin market naik turun itu datang dari trader institusi, kayak perusahaan gede, bank, atau institusi finansial dengan duit yang besar. Order gede mereka itulah yang bikin market gerak. Jadi butuh banget pergerakan institusi, karena mereka nguasain sekitar 95% volume di market. Nah, karena mayoritas trader institusi di London, US, dan Eropa nggak aktif pas sesi Asia, otomatis volumenya jadi sepi. Hasilnya, pair mayor dan minor kayak Euro, Pound Sterling, USD, atau Kanada dolar cuma sideways. Ini yang biasa disebut konsolidasi, fase di mana market nggak naik, nggak turun, cuma flat aja. Makanya, ini waktu yang jelek buat trading mayoritas pair mayor dan minor. Tapi, konsolidasi Asia ini masih bisa dimanfaatin buat sesuatu yang namanya sweep. Nah, ini bakal gue jelasin pas masuk sesi London. Sekitar pas sesi London buka, pagi-pagi di UK, biasanya kita bakal lihat dorongan momentum hampir tiap hari. Ini momen di mana pergerakan signifikan sering muncul, khususnya buat day trader di UK. Kalau lu mau trading di sesi London, disinilah waktunya. Karena pas volume gede mulai masuk, itu momen ketika trader institusi UK dan Eropa mulai masukin order atau ngerubah order yang udah ada. Market biasanya bakal dorong kuat, entah itu naik atau turun. Hal paling ideal yang bisa lu lakuin adalah aktif pas London Open.
Soalnya target lu nangkep pergerakan gede di awal. Kalau lu bisa masuk market di momen ini, lu bisa ikutin pergerakan market selama fase momentum tinggi sampai selesai. Nah, dorongan di sesi London ini juga sering banget ngelakuin sesuatu yang disebut sweep. Konsolidasi Asia tadi biasanya bikin trend sideways. Nah, dari situ kebentuk likuiditas di bagian high dan low. Likuiditas simpel aja, artinya order-order. Kalau ada range high dan low, pasti ada order jual di atas dan order beli di bawah market. Order-order ini sering kesapu ke dua sisi. Nggak tiap hari, tapi cukup sering buat dianggap pola berulang. Nah, dengan paham ini, lu bisa anggap range Asia sebagai target trading atau target entry. Misalnya, market nyapu ke atas range Asia. Itu jadi peluang bagus buat mulai cari entry ke arah sebaliknya. Tujuannya, nyapu likuiditas di bawah konsolidasi Asia. Jadi, ngerti konsep sweep ini penting banget. Hal lain yang perlu perhatiin, kalau market lagi di posisi sekarang dan belum nyapu high, tapi kelihatan mau ke arah sana, lu bisa hindarin loss dengan gak entry dulu. Soalnya, kalau lu masuk pas market masih menuju high Asia, kemungkinan besar kena stop out, karena sweep sering banget kejadian. Cukup sering, sampai kalau lu sell di dalam range sesi Asia, bukannya di atas, atau beli di dalam range sesi Asia, bukannya di bawah, itu jadi langkah dengan probabilitas rendah. Makanya, penting banget lu ngerti konsolidasi Asia dan reaksi market pas sesi London, terutama soal sweep. Karena lu bisa nunggu dulu sampai sweep kejadian, tunggu high atau low Asia kesentuh, baru cari entry buat trading. Jadi, dua hal penting dari sesi London adalah sering banget nyapu high dan low Asia, dan sering juga bikin pergerakan momentum gede dengan arah yang lebih jelas. Nah, pas kita masuk sesi New York, kalau di New York pagi, di Indonesia sekitar jam 7 malam, itu momen crossover. Biasanya muncul karakteristik yang kita sebut New York Reversal. Kadang, New York Reversal ini malah kepanjangan dan berubah jadi kayak kelanjutan tren New York. Misalnya, kita punya range Asia, terus ada dorongan dari sesi London. Kadang, New York cuma nerusin dorongan itu sebagai lanjutan kedua. Tapi cukup sering juga buat dianggap pola berulang. Dia justru bikin reversal, jadi arahnya kebalik. Kenapa pas sesi London harga sering turun, dan pas sesi New York harganya naik, atau sebaliknya? Jelas aja, karena trader dan institusi di US sama Kanada baru mulai masuk ke market. Ini bikin dorongan momentum baru yang besar. Kadang searah sama London, tapi sering juga malah lawan arah. Karena trader institusi di London udah nutup posisi, dan New York masuk bawa momentum baru. Jadi, cara bagus buat trading di sesi New York adalah sekitar open-nya. Di situ, lu bisa mulai ngenalin perubahan arah struktur market. Misalnya, tren London turun, terus pas New York buka malah naik bikin higher high. Itu sinyal perubahan arah, dan lu bisa cari pullback buat ambil posisi buy. Nah, itulah cara umum buat trading reversal di sesi New York. Kalau ternyata New York nggak bikin high baru, kita bisa anggap itu sebagai keberlanjutan tren, atau yang kita sebut dengan New York continuation. Tapi, kita juga bakal lihat New York reversal yang cukup sering terjadi, dan kita bisa anggap itu sebagai karakteristik market. Nah, pas sesi New York mau tutup, entah hasilnya reversal atau continuation, market biasanya melambat, dan balik lagi ke konsolidasi Asia. Jadi ini kayak siklus tanpa henti. Asia konsolidasi, dorongan London, reversal New York, market melambat, dan balik lagi ke Asia konsolidasi. Dan terus berulang. Jadi itulah gambaran umum karakteristik market. Gimana cara lu trading ngikutin pola itu, dan gimana lu bisa milih jam trading paling pas. Ketika trading di sesi London, biasanya cari sweep dari high atau low Asia. Kalau mau trading di sesi New York, lu fokus pas New York Open, yaitu crossover antara London dan New York. Di kebanyakan kasus, lu bakal cari peluang reversal. Tapi, kalau tren nggak berbalik, ikutin aja arahnya selama tren belum patah. Nah, jadi ini diagramnya. Sekarang, yuk kita lihat langsung contohnya di chart. Oke, sekarang kita lihat langsung di chart. Ini Euro USD di time frame 15 menit. Ciri-ciri yang kita bahas paling relevan bakal kelihatan jelas di Euro USD dan pair major lainnya. Kalau lu lihat di time frame 15 menit, lu bakal dapat gambaran bagus tentang price action harian. Jadi, lu bisa makin terbiasa sama karakteristik ini. Indikator yang gue pakai di sini namanya FXN ASEAN Session Range. Indikator ini bakal nandain area di chart yang nunjukin kapan volume tinggi muncul di tiap sesi trading. Jadi, kita bakal lihat ciri-ciri yang tadi kita udah bahas di diagram. Yang pertama, konsolidasi Asia. Lu bisa lihat pas sesi Asia dan menjelang sesi Asia, volumenya kecil. Market rata-rata jalannya lebih sering sideways. Intinya, nggak ada pergerakan berarti. Range kecil, dan nggak ada peluang trading yang oke di sesi Asia. Tapi, yang terjadi adalah market bikin likuiditas di bawah dan di atas range Asia. Nah, kayak yang gue bilang soal ciri khas sesi London, hal pertama yang sering lu lihat itu sweep.
Misalnya, market nyapu low Asia. Terus, pas London Open, langsung kelihatan dorongan volume gede. Nah, di momen inilah, lu nyiapin eksekusi trade di sekitar sesi London Open. Lebih spesifik lagi, peluang paling tinggi biasanya muncul setelah low atau high dari range Asia kesentuh. Jadi, kalau lu selarasin entry sama sweep Asia, entah itu high atau low, plus pas London Open, lu bisa nangkep pergerakan volume yang besar. Caranya, fokus di area ini. Itu titik terbaik buat masuk market yang bakal ikutin dorongan London. Kayak yang lu lihat, hari ini agak menarik. Abis dorongan London, market marah melambat, terus kebalik. Tapi akhirnya muncul New York reversal, di mana market dapat lagi momentumnya dan balik dorong ke atas. Seringnya volume di New York lebih gede dibanding volume di London. Bukan berarti sesi London jelek buat trading. Cuma emang masih ada sisa momentum London, UK, dan Eropa yang kebawa masuk ke New York. Ditambah lagi, ada momentum dari US, Kanada, dan negara lain di zona waktu itu juga yang ikutan masuk. Jadi di sini kelihatan jelas peluangnya. Ada sweep di sesi London dan dorongan dari sesi ini. Itu peluang pertama. Lalu, pas New York Open, ketika mulai kelihatan perubahan struktur, itu bisa jadi peluang baru buat naikin market lebih tinggi, ngikutin momentum dari New York. Nah, kayak yang gue bilang, ini pola yang sering keulang. Meskipun nggak selalu rapi tiap hari. Format umumnya tetap sama. Contohnya hari ini, range London lebih kecil, nggak ada banyak pergerakan berarti di London. Tapi range Asia masih ada. Cuma kali ini, high-nya nggak kesapu. London bisa dibilang tradingnya flat aja. Jujur, nggak banyak yang bisa dimanfaatkan karena market sepi. Tapi, tetap ada dorongan volume lumayan pas masuk New York. Dan abis New York Open, market mulai nunjukin reversal, ngelawan arah awal dari pergerakan sepanjang hari. Intinya, range Asia dan momentum New York tetap bisa ditradingin. Ini tetap ngikutin pola yang udah kita bahas tadi. Ada konsolidasi Asia, market turun nge-break range Asia, sweep, lalu struktur mulai geser. Area ini udah cukup oke buat masuk trade pas dorongan London mulai jalan. Kita dapat pola sweep, dan langsung ada pick up momentum setelah sweep. Jadi hari ini pola marketnya cukup rapi. Dan kayak yang udah sering gue jelasin, lu bakal lihat pola ini juga di hari-hari sebelumnya. Ini makin jelas pas New York mulai melambat. Saat sesi New York mau tutup, market biasanya jadi flat, lalu masuk ke sesi Asia lagi. Hasilnya, market cenderung sepi sampai akhir sesi New York pas mau tutup, dan balik lagi ke fase Asia. Hari lain juga jelas banget. Sweep Asia, dorongan London, terus kebalik, lalu muncul New York reversal setelahnya. Meskipun New York agak lambat, tetap ada pijakan yang jelas, dan akhirnya market dorong naik lagi. Lalu, pas sesi New York mau kelar, market mulai flat, siap masuk hari berikutnya. Jadi, pola ini terus keulang. Di hari lain, London lumayan kenceng pas dorong turun. Jadi, tetap ada dorongan London push. Cuma, kali ini nggak ada sweep Asia, tapi tetap lanjut ke dorongan momentum. Lagi-lagi muncul pas sesi New York. Hasilnya agak berantakan kalau dilihat dari karakteristiknya. Hal penting yang harus dicatat adalah, bahkan di hari yang polanya nggak rapi atau nggak sepenuhnya sesuai karakteristik, tetap ada dorongan volume gede pas London Open dan dorongan volume besar pas New York Open. Jadi, kalau lu lagi nyiapin trade, titik entry paling realistis buat day trader ya emang sebaiknya deket-deket jam buka sesi itu. Jadi, meskipun hari itu nggak terlalu bagus, London Open sama New York Open tetap jadi tempat paling oke buat masuk trade. Dari sekian hari, sekitar 60% polanya sesuai karakteristik. Sisanya emang nggak perfect, tapi tetap ngasih momentum London sama New York yang kita pengen lihat. Intinya, kayak hal lain di dunia trading, semuanya berbasis probabilitas. Jadi, lu nggak akan selalu dapat pola yang perfect. Tapi kalau lu ngerti pola berulangnya, lu bakal lebih gampang nemuin peluang yang sejalan sama momentum market dan tahu timing terbaik buat eksekusi trade. Oke, jadi sekarang kita bahas gimana cara trading pakai karakteristik ini dari sudut pandang trader di London Session. Pertama, yang harus kita lakuin, kita harus pantau dulu range Asia. Kita lihat hari ini market udah konsolidasi di sesi Asia. Ada high dan low yang terbentuk. Tinggal kita tandain biar jelas range-nya. Kayak yang udah kita tahu, karakteristik utama Asia itu biasanya sweep. Jadi market sering banget nyapu high atau low di range ini. Memang nggak tiap hari kejadian, tapi cukup sering buat dijadiin peluang trading. Nah, di sini kita udah tandain high dan low dari sesi Asia. Dan kelihatan kalau market udah nyapu high. Itu sebenarnya bikin market masuk ke area supply. Area ini dulunya demand zone, tapi karena sempat jatuh dalam, kebentuk gap. Biasanya, kalau gap ketutup, biasanya di situ sering terjadi reversal. Jadi, kalau ada tanda reversal muncul di sini, kita bisa cari peluang sell. Apalagi karena high di range Asia udah kesapu, tapi low-nya belum. Kemungkinan market lanjut turun ke low Asia. Bahkan bisa lebih rendah kalau sesuai tren besarnya. Jadi, yang kita mau lihat sekarang adalah sinyal reversal buat open posisi.
Di chart kelihatan harga bikin range, market naik bikin high, terus turun dan nyapu low. Itu artinya kebentuk supply zone baru dari candle ragu-ragu yang bisa jadi area buat sell. Dengan supply itu, lu bisa pasang order buat sell pas sweep tadi. Karena trennya udah mulai berubah. Target awalnya ke low Asia, target berikutnya bisa lebih rendah sesuai tren utama. Dengan dorongan turun gede ini, struktur jelas ke break. Kita bisa cari area demand imbalance. Contohnya, ada satu di sini, dan itu bisa jadi target oke, karena kosong sampai situ. Jadi skenarionya, Asia sweep sama dengan alasan yang kuat buat sell pas London Open. Kalau entry-nya pas London Open, biasanya pergerakannya kenceng banget. Karena kita udah lihat sweep likuiditas, masuk ke area supply penting, dan kelihatan tanda tren mau berubah jadi downtrend di time frame ini. Ditambah lagi ada break of structure gede, karena ada gap. Jadi udah lengkap alasan kita buat sell. Jadi kita bisa entry di situ, dan taruh stop loss di atas high. Targetnya ke demand zone. Kalau market lanjut, tinggal biarin aja jalan. Hasilnya, ordernya tereksekusi. Market turun, nyapu low, terus lanjut ke target. Jadi itu, cara trading pakai konsep supply and demand, tren besar, likuiditas di sekitar high Asia, plus timing di London Open. Nah, kalau diperhatiin, London Open di chart bener-bener jadi titik masuk momentum. Masuk sebelum dorongan volume itu bikin kita dapet trade yang cepat. Kalau kita mau hold, idealnya trade ini dijalanin sampai mendekati akhir London. Karena biasanya mulai ada reversal. Misalnya, kita jalanin trade sampai akhir sesi London. Tutupnya ya di candle terakhir London. Dari situ biasanya mulai masuk fase New York reversal. Kalau ada alasan reversal di New York, kita bisa switch cari peluang buy. Di hari ini, pas New York buka, market memang naik. Walaupun gue pribadi nggak ambil trade di price action ini. Karakteristik ini bisa dipakai di banyak style trading. Yang jelas, reversal New York biasanya kejadian pas London tutup. Dan market lanjut naik sepanjang New York sebelum akhirnya melambat lagi. Siap-siap bikin range Asia baru. Intinya gini, sesi Asia biasanya sweep range. Sesi London, timing entry terbaik. Pakai struktur besar, gap fill, test supply, dan reversal di time frame kecil buat entry. Pas London tutup, harga nyentuh low harian. Abis itu, langsung muncul dorongan besar naik. Jadi, walau ini bukan open close resmi sesi, ini adalah jam-jam volume tertinggi yang bisa dimanfaatin. Dari akhir London sampai New York selesai, market cuma naik, nunjukin jelas karakteristik reversal New York. Jadi, kita trader di Indonesia yang mau trading pas sesi London Open, kita bisa ngincer sweep Asia. Jadi, begitu market udah ambil likuiditas di atas atau di bawah range Asia, lu bisa sell atau buy ngikutin momentum London. Itu bakal jadi entry paling ideal. Tujuan lu di sini jelas, nangkep dorongan harga di sesi London. Biasanya, range trading ini ada di jam 3 sore sampai jam 7 malam di Indonesia. Nah, selain itu, lu juga bisa trading di sesi New York. Sesi ini kira-kira di jam 7 malam sampai jam 12 malam di zona waktu Indonesia. Itu juga waktu yang pas banget buat nangkep momentum New York. Jadi, lu bisa dapat pergerakan market, entah itu reversal atau kadang malah lanjutin tren. Nah, kalau lu mau trading di sesi London atau New York, aset terbaik yang harus lu fokusin menurut gua ya pair mayor. Jadi contohnya kayak gini, lu bisa trading beberapa variasi pair mayor, tapi yang ini emang pair paling kuat buat dipakai di jam segini. Volume biasanya mulai sepi setelah sesi New York, sekitar jam 12 malam di Indonesia, atau pas bagian volume tinggi di New York udah mau habis. Nah, di situ lebih aman buat nutup posisi atau minimal ngurangin resiko. Caranya bisa dengan geser stop loss ke posisi break even, pindahin ke area profit, terus simpel aja, jangan ambil entry baru sampai besok. Nah, kalau kita yang tinggal di zona waktu Asia Pasifik dan lu pengennya trading siang hari, ya tinggal hindarin sesi London dan New York. Fokus aja ke aset yang sesuai sama zona waktu Asia Pasifik, misalnya AUDJPY. Lu bisa lihat sesi Asia yang ditandain biru, gerakannya jauh lebih gede dibanding sesi London atau New York. Jadi sebenarnya, lu tetap bisa trading dengan baik dan nangkep momentum. Cukup manfaatin momen buka sesi yang berbeda. Kalau fokus di sesi Asia, lu mending perhatiin mata uang kayak Australia dollar, New Zealand dollar, sama yen. Jadi kalau mau nyimpulin, pas milih jam trading terbaik buat diri lu, ada 3 hal yang harus lu pikirin. Pertama, lu tinggal di mana? Kedua, aset apa yang mau lu tradingin? Dan ketiga, jam berapa lu mau trading? Kalau semua info itu udah lu kumpulin dan gabungin, lu bisa fokus buat nangkep momentum pas pembukaan sesi. Mau itu Asia, London, atau New York. Pakai aja karakteristik yang tadi udah kita bahas, dan itu bakal ngebantu lu punya semua yang dibutuhin buat trading lebih mantep. So, semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa, kalau lu dapet insight baru dari sini, jangan lupa share dan subscribe. See you on the next video.